Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin memberi nasihat sedikit ya, khususnya buat teman-teman yang ingin berangkat ataupun yang ingin mencoba peruntungannya untuk bekerja ke negeri jiran Malaysia. Jadi sebelum kalian berangkat untuk bekerja ke Malaysia itu sebaiknya kalian pikir-pikir dulu lah 100, 200 atau 1000 kali lagi sebelum kalian berangkat ke Malaysia. Jadi untuk bekerja ke Malaysia itu tidak seindah seperti apa yang kalian bayangkan ya. Kalian mungkin membayangkan bekerja ke Malaysia itu kalian digaji dengan ringgit ya. Jadi kalau kalian rupiahkan gaji kalian itu memang besar. Jadi memang benar ya, ringgit itu, nilai mata uang ringgit itu lebih besar ya nilainya dibandingkan rupiah. Jadi walaupun kalian mendapatkan gaji yang standar di Malaysia, tapi kalau kalian bawa pulang gaji kalian itu ke Indonesia tentunya akan menjadi berlipat-lipat, bisa sampai 3 kali lipat. Selain itu memang negara Malaysia ini negara yang maju ya, jadi suasananya jelas berbeda seperti di Indonesia. Jadi mungkin banyak ya yang pikiran-pikiran kalian, angan-angan kalian sehingga kalian ingin untuk bekerja ke Malaysia. Tapi kalian perlu tahu juga bahwasannya kerja di Malaysia itu tidak seindah seperti apa yang kalian bayangkan. Jadi kerja di Malaysia ini tidak seenak ataupun tidak mudah ya, tidak gampang mungkin seperti apa yang kalian pikirkan ya. Jadi kalau kerjaan di Malaysia ini kerjaan yang enaknya, kerjaan yang gampang atau kerjaan yang tidak begitu penat, pastilah sudah diambil oleh warga Malaysia itu sendiri ya. Jadi kalau kerjaan yang enak-enak, kerjaan yang sedap-sedap, pastilah orang Malaysia sendiri yang sudah bekerja di situ. Jadi kita ini sebagai pekerja asing pastilah mendapatkan bagian pekerjaan yang sisa-sisanya ya. Jadi itulah pekerjaan yang kuli-kuli kasar, pekerjaan yang penat-penat, yang menguras tenaga. Jadi seperti itu gambarannya. Terkecuali kalian memang bekerja di perusahaan ya, dan kalian itu ditempatkan di Malaysia misalnya, mungkin kalian mendapatkan posisi yang enak ya di Malaysia. Tapi kalau kalian bekerja melalui agen, bekerja melalui perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja, apalagi kalau kalian itu bekerja ke Malaysia itu secara ilegal, jadi kalian jangan terlalu berharap banyak lah jika kalian mendapatkan pekerjaan yang enak, yang bagus, yang tidak penat. Jadi kalau kalian melihat mungkin tetangga kalian ataupun teman kalian sukses bekerja ke Malaysia, mungkin itu hanya beberapa orang saja ya. Mungkin dia di Malaysia itu perjuangannya kita tidak tahu ya seperti apa dia gigihnya dalam mencari uang, mencari rezeki di negeri orang. Jadi kita tidak tahu. Dan mungkin kalian yang ingin menjadi pembantu rumah tangga pun seperti itu ya. Mungkin kalian melihat tetangga kalian, sanak saudara kalian, ataupun teman kalian yang menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia itu, dia happy-happy aja ya, hidupnya senang, bisa tiap bulan mengirim untuk anaknya, untuk keluarganya. Jadi itu mungkin satu di antara 1000 pekerja rumah tangga ya. Jadi mungkin kalian beranggapan ataupun berpikir teman kalian itu ataupun saudara kalian itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dia hidupnya senang, dia happy, tidak ada tekanan, dia memiliki majikan yang baik hati mungkin ya. Jadi kalau kalian berharap bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan memiliki majikan yang baik itu nasib-nasiban ya. Jadi mungkin di antara 1000 pembantu rumah tangga hanya 1 atau 2 orang saja yang memiliki majikan yang baik hati, yang mengerti dengan pembantunya, yang tidak membeda-bedakan antara dirinya dengan pembantunya. Jadi tidak semua ya. Jadi banyak juga majikan yang ibaratnya mendera ya, menzolimi pembantunya. Jadi tidak sedikit majikan yang seperti itu. Jadi hanya 1-2 orang saja majikan yang memang betul-betul baik ya, yang mengerti dengan pembantunya, tidak berbuat semena-mena, tidak berbuat sewenang-wenang terhadap pembantunya. Jadi itu hanya 1-2 orang aja mungkin di antara ribuan ya. Jadi kalian jangan terlalu banyak berharap lah. Jika kalian bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kalian bakalan memiliki
majikan yang baik hati, kalian akan dibantu, majikan kalian tidak kedekut sama uang, majikan kalian akan membantu kalian dalam usaha kalian nanti di kampung, atau membantu kalian dalam membangun rumah di kampung kalian. Jadi kalian jangan terlalu berharap banyak lah, jangan terlalu berpikir sejauh itu. Jadi tidak seindah yang kalian bayangkan lah. Jadi hidup di Malaysia ini, bekerja di Malaysia ini tidak seindah yang kalian bayangkan. Jadi kalian harus pikirkan matang-matang lah sebelum kalian itu berangkat ke Malaysia. Karena apabila kalian sudah sampai di Malaysia ini, kalian tidak bisa semudah itu untuk pulang ya, balik ke Indonesia. Apalagi kalau kalian itu masuk dan bekerja di Malaysia ini secara ilegal, secara haram. Tentunya ada banyak proses yang kalian lalui agar kalian bisa pulang dengan selamat dan aman tentunya ya. Tentunya kalian harus membayar compound ke Jabatan Imigresen Malaysia, kalian harus serah diri ya, baru kalian bisa pulang secara aman dan tenang ke negara kalian. Atau mungkin kalian ingin memilih jalur lain ya, kalian pulang melalui jalur belakang ya, jalur tikus, kalian naik kapal tongkang. Jadi itu semua ada risikonya ya. Dan apabila kalian pulang itu pun kalian tidak mengeluarkan uang yang sedikit ya, ada banyak uang yang harus kalian keluarkan, termasuk jika kalian itu pulang melalui jalur resmi, yaitu dengan membayar compound, dengan berserah diri ke pihak Jabatan Imigresen Malaysia. Itu pun kalian harus membayar compound atau denda, dan dendanya itu pun tidak sedikit. Jadi sebelum kalian ke Malaysia ini untuk bekerja, kalian pikirkan dulu lah matang-matang. Mungkin kalian bisa berkonsultasi dengan sanak saudara kalian, dengan teman kalian yang mungkin sudah pernah ke Malaysia ini, ataupun dengan siapapun teman-teman terdekat kalian. Jadi saya ingatkan lagi, sebelum kalian berangkat ke Malaysia ini untuk bekerja, kalian pikir-pikirlah dulu ya. Karena bekerja di Malaysia ini tidak seindah seperti yang kalian bayangkan. Jadi saya ambil contoh. Jadi pekerjaan di Malaysia ini rata-rata pekerjaannya yang sifatnya kasar ya, kuli ya. Contohnya bekerja di kebun. Jadi di Malaysia ini banyak pekerjaan-pekerjaan di sektor perkebunan ya. Ya itu baik itu perkebunan buah-buahan, perkebunan durian ya, jambu dan lain-lain sebagainya, maupun perkebunan sawit. Jadi jika kalian bekerja di perkebunan sawit itu gajiannya itu per hari. Jadi perlu kalian ketahui di situ ya. Jadi rata-rata kerja di kebun sawit itu gajiannya per hari. Jadi dia pun ada targetnya ya. Jadi gajinya per hari dan ada targetnya. Jadi biasanya kalau kalian mengambil buah sawit itu, atau kalau di Indonesia itu istilahnya mendodos ya, kalau istilah orang Jawanya. Kalau kalian mendodos buah sawit itu, kalian bisa bergaji Rp80 sehari. Dengan catatan kalian bisa mendapatkan gaji Rp80 itu apabila kalian bisa mengambil buah sawit itu sebanyak 1 ton. Jadi Rp80 itu untuk 1 ton. Jadi apabila kalian hanya mampu mengambil buah sawit itu setengah ton, mungkin gaji kalian pun tidak Rp80 ya, mungkin hanya separuhnya juga ya, Rp40. Jadi 1 ton itu ada 1000 kilo ya. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. Jadi kalian bayangkan aja, kalian harus mengambil buah sawit itu sebanyak 1000 kilo, sebanyak 1 ton, baru kalian bisa bergaji Rp80. Jadi kalau satu buah sawit itu sekitar 20 kilo, kalian kalikan sendirilah ada berapa buah sawit yang harus kalian ambil dalam satu hari agar kalian bisa bergaji Rp80. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi bekerja di Malaysia ini tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Dan rata-rata untuk pekerjaan-pekerjaan kuli ya, pekerjaan kasar di Malaysia ini rata-rata gajinya itu harian. Jadi tidak ada cuti. Jadi apabila kita libur 1 hari, kita cuti 1 hari, maka hari itu kita tidak digaji. Jadi apabila ada orang ataupun teman kalian yang menjanjikan pekerjaan yang gajinya harian, tapi dia mengatakan ada cutinya tiap minggu, kalian patut mempertanyakan itu. Cutinya itu dibayar enggak? Cutinya itu kalian digaji enggak? Jadi seperti itu ya. Jadi biasanya kalau yang gaji harian itu apabila kita cuti, kita tidak digaji. Jadi 1 minggu itu mau cuti 5 hari pun kita tidak masalah, tapi kita tidak digaji ya, sama aja. Jadi istilahnya kalau kita kerja baru kita digaji, kalau tak kerja kita tak digaji. Jadi seperti itu ya. Jadi pada intinya sebenarnya cutinya itu tidak ada ya.
Oke, jadi mungkin itu aja ya sedikit gambaran saya ya mengenai kerasnya bekerja di Malaysia ini. Jadi kalau kalian berpikiran kerja di Malaysia ini enak, gampang, mudah, gaji besar, kalian salah besar ya. Jadi gaji di Malaysia ini terlihat besar karena nilai ringgit itu dibandingkan rupiah itu jauh lebih besar ya. Jadi sebenarnya gaji di Malaysia ini standar sama aja. Cuma karena kita rupiahkan jadi terlihat besar. Jadi di Malaysia ini gaji standarnya itu sekitar 1.500 ringgit ya. Jadi apabila gaji kalian itu 1.500 ringgit, makan kalian tidak ditanggung, tempat tinggal pun tidak ditanggung, saya rasa kalian tidak usahlah jauh-jauh bekerja ke Malaysia ini, karena tidak ada hasilnya nanti ya, karena gaji kalian itu hanya habis untuk kalian saja. Jadi kalian tidak bisa mengirim uang nanti ke kampung. Jadi itu saran saya sih, karena kalian kalau makan kalian sendiri, biaya makan sudah berapa kan, belum lagi tempat tinggal. Jadi di Malaysia ini untuk sewa rumah itu terbilang cukup mahal ya, sekitar 400, 500, 600, bahkan ada yang 700 ringgit per bulan ya. Jadi ingat ya, per bulan bukan per tahun. Jadi kayak kalian bayangkan saja, kalau gaji kalian itu 1.500, untuk sewa rumah saja kalian sudah mengeluarkan duit segitu, belum lagi api, belum lagi air, belum lagi makan kalian. Jadi apa terus apa yang mau kalian kirim untuk keluarga kalian di kampung? Tapi kalau gaji kalian itu 1.500, tempat tinggal kalian sudah ditanggung, makan pun sudah ditanggung, itu masih berbaur lah rasa saya. Kalian masih bisalah mengirim uang ke kampung halaman. Tapi kalau makan pun kalian harus biaya sendiri, tempat tinggal apalagi, saya rasa tak payah lah kalian harus jauh-jauh bekerja ke Malaysia ini. Di Indonesia banyak pekerjaan yang gajinya segitu ya. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi, sedikit masukan ya dari saya ya. Jadi sebelum kalian berangkat nih ke Malaysia, naik kapal, mau naik pesawat kah, mau naik apa kek, terserah kalian ya. Kalian pikir-pikir dulu lah sebelum kalian berangkat. Jadi kalian mungkin dengan menonton video ini kalian bisa ini lagi ya, bisa merenung lagi lah. Jadi saya yang sudah di Malaysia, jadi saya lebih tahu ya, saya lebih berpengalaman. Jadi kalau kalian mengira bekerja di Malaysia itu enak, mungkin kalian menganggap Malaysia ini sebagai negara yang maju, negaranya yang indah ya. Tapi kalau kalian ke Malaysia ini sebagai pelancong, mungkin kalian bisa menikmatinya ya, kalian merasa enak, merasa nyaman. Tapi kalau kalian ke Malaysia ini sebagai pekerja, sebagai kuli, sama aja kan. Jadi mungkin kalian tergiur ya melihat teman kalian mungkin yang sudah bisa bangun rumah selama bekerja di Malaysia, atau apalah, atau ada perubahan dari kehidupannya lah selama dia bekerja di Malaysia. Ya mungkin itu bisa aja terjadi ya. Tapi kalian harus tahu juga perjuangan dia itu dalam meraih itu semua seperti apa. Kalian sanggup nggak? Kalian bisa nggak seperti dia? Jadi kalian harus paham di situ ya. Jadi semua itu butuh proses, butuh perjuangan yang berat. Jadi kembali lagi ke kalian mampu nggak seperti dia? Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan buat kalian, khususnya buat teman-teman yang ada di Indonesia yang berniat hati ingin bekerja ke Malaysia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ringgit.